Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kita sampai pada sebuah tema, yaitu satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar. Nah, kita akan paparkan di sini. Ini nanti videonya agak panjang ya teman-teman, jadi persiapkan cemilan, persiapkan segala sesuatu untuk bisa menyimak video kali ini. Dan kali ini saya bertanya kepada teman-teman, apakah sudah siap? Kalau sudah, langsung saja yuk kita mulai. Satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar. Untuk mengimplementasikan dua langkah tersebut, dua langkah yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman, yang belum menyimak bisa ditonton video sebelum ini. Nah, untuk mengimplementasikan dua langkah tersebut, kaum muslimin memulai dengan kegiatan militer. Langsung setelah turun izin untuk berperang, mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini ialah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah. Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Yathrib, Yahudi, dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, bahwa mereka bisa melepaskan diri dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya, serta memperingatkan pihak Quraisy sebagai akibat dari kebrutalan mereka. Nah, dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran kaum muslimin. Harapannya cara itu pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu kaum muslimin, tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah, tidak lagi menyiksa mukminin yang lemah di Mekah, sehingga kaum muslimin bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Oke teman-teman, berikut ini adalah gambaran singkat tentang beberapa satuan pasukan kaum muslimin. Yang pertama, satuan pasukan ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan 1 Hijriah atau 623 Masehi. Untuk memimpin satuan pasukan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin. Sasarannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Kafilah tersebut terdiri dari 300 orang, termasuk Abu Jahal bin Hisham. Mereka tiba di Siful Bahar di bilangan Al-Ash. Sebenarnya mereka sudah saling berhadapan-hadapan dan siap untuk berperang. Namun muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu kedua belah pihak, maksudnya teman-teman. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urung berperang. Bendera satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warnanya putih dan pembawanya adalah Marthad Kanas bin Hisn al-Ganwi. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, satuan perang yang kedua yaitu satuan pasukan ke Rebik pada 1 Syawal 1 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Ubaidah bin Al Harith bin Abdul Muthalib bersama 60 muhajirin
sehingga berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Robik. Sebenarnya kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah, namun tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini ada 2 pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan kaum muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya pun masuk Islam. Dia pergi bersama orang-orang kafir sekadar sebagai jalan agar dia bisa bergabung dengan kaum muslimin. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Misbah bin Utsasah bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Kemudian yang ketiga, teman-teman, satuan yang ketiga yaitu satuan pasukan ke Al-Kharar. Ini adalah dekat Juhfah pada Zulqa'dah 1 Hijriah yang bertepatan dengan Mei 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Kharar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan dilakukan malam hari hingga mereka tiba di Al-Kharar pada hari kelima di pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Kharar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad juga berwarna putih dan pembawanya adalah Al-Miqdad bin Amr. Oke teman-teman, kita menuju yang keempat, yaitu perang Abwa atau Waddan pada Safar 2 Hijriah yang bertepatan dengan Agustus 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sendiri memimpin pasukan setelah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang yang hanya terdiri dari kaum muhajirin saja. Tujuannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi hingga tiba di Waddan, namun tidak terjadi apa-apa. Dalam kesempatan itu beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Nah, inilah perjanjian itu, teman-teman. Perjanjiannya seperti ini. Ini adalah perjanjian Muhammad, utusan Allah, dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Nah, teman-teman, ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergiannya untuk tujuan perang tersebut selama 15 hari. Bendera perang warna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian berikutnya adalah perang Buat. Pada Rabiul Awal 2 Hijriah yang bertepatan dengan September 623 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy. Mereka membawa 2.500 unta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba di Buat dari arah Radwa, namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil di Madinah. Sementara itu, bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Oke teman-teman, yang keenam, perang Safwan pada Rabiul Awal 2 Hijriah yang bertepatan dengan September 623 Masehi.
Kurs bin Jabir al-Fihri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembalaan di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 70 sahabat hendak mengejar dan mengusirnya. Akhirnya beliau tiba di sebuah lembah yang disebut Safwan dari arah Badar. Tetapi beliau tidak berhasil memergoki Kurs dan teman-temannya. Maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut Perang Badar Ula atau pertama. Dalam perang ini beliau mengangkat Zaid bin Harithah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abi Thalib. Oke teman-teman, yang ketujuh, Perang Dzul Usyairah pada Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah 2 Hijriyah bertepatan dengan bulan November dan Desember 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin 150 atau 200 muhajirin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun ketika tiba di Dzul Usyairah atau dekat Yanbu, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Kafilah ini yang kemudian dicari-cari oleh beliau sekembalinya dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya perang Badar Kubro. Saya ulangi teman-teman, kepergian beliau ini dilakukan pada akhir Jumadil Ula dan kembali pada awal Jumadil Akhirah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, boleh jadi ini yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan pakar sejarah tentang penetapan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mujlid dan sekutu mereka dari Bani Zamrah. Beliau mengangkat Abu Salamah al-Makhzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Hanwah bin Abdul Muthalib. Hanwah bin Abdul Muthalib teman-teman, ini sepertinya salah ini teman-teman. Hamzah bin Abdul Muthalib teman-teman, bukan Hanwah. Ini bukunya salah ketik teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang ke-8 itu adalah pengiriman satuan pasukan ke Naklah pada Rajab 2 Hijriyah bertepatan dengan Januari 624 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abdullah bin Jahsi al-Asadi ke Naklah bersama 12 muhajirin teman-teman. Setiap 2 orang menaiki seekor unta. Dalam kesempatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan 2 hari teman-teman. Maka Abdullah berangkat dan setelah 2 hari perjalanan dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata bunyi surat itu adalah, jika engkau sudah membaca surat ini maka pergilah menuju Naklah di antara Mekah dan Taif. Selidiki rombongan Quraisy lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsy berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu dia memberitahukan isi surat beliau itu kepada rekan-rekannya dan tidak memaksa mereka untuk ikut. Dan dia berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit, dan siapa yang takut mati maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka pun berangkat.
Hanya saja di tengah perjalanan unta yang dinaiki Sa'ad bin Abu Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari unta tersebut. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Dalam rombongan itu terdapat Amr bin al-Hadrami, Utsman bin Naufal. Ini dua anak Abdullah bin Mughirah, teman-teman. Dan Al-Hakam bin Kisan. Ini kemudian budak Bani Al-Mughirah. Kaum muslimin bermusyawarah apa sikap yang harus diambil untuk menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka berkata, kita saat ini berada pada hari terakhir dari bulan Rajab, yaitu bulan haram. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan haram. Jika kita biarkan mereka malam ini pulang, mereka sudah masuk tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu. Hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Amr bin al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan tewas. Utsman dan Al-Hakam ditawan. Sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan. Dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban yang pertama dalam Islam. Dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan haram. Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan itu. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Sehingga muncul komentar yang simpang siur, kemudian turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur tersebut, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya dari apa yang dilakukan orang-orang muslim. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 217, teman-teman, kita bacakan artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk al-masjid al-haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Wahyu ini menegaskan bahwa desas-desus disebarluaskannya oleh orang-orang musyrik untuk memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim tidak ada artinya apa-apa, sebab segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka hendak dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian kesucian itu dikembalikan seperti sedia kala? Tidak sangsi lagi bahwa desas-desus yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu timbul dari niat jahat mereka. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan 2 tawanan itu dan membayarkan tebusan dari korban yang terbunuh kepada keluarganya.
Itulah satuan-satuan pasukan yang dikirim maupun yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik di bawah pimpinan Qurs bin Jabir al-Fihr. Peristiwa ini sebenarnya bermula dari ulah orang-orang musyrik sendiri. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terpampang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan mengawasi setiap kegiatan dagang, dan kaum muslimin bisa bergerak sejauh 300 mil menyerang, menawan orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang musyrik sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar berkelanjutan. Tetapi jika mereka mengendurkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti yang dilakukan Juhainah dan Bani Damroh, justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka. Akhirnya para pembesar mereka bertekad bulat untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu menghabisi kaum muslimin di tempat tinggal mereka. Tekad inilah yang kemudian membawa mereka ke perang Badar. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy, Allah telah mewajibkan perang terhadap kaum muslimin, tepatnya pada Sya'ban 2 Hijriyah. Ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Kita bacakan artinya, teman-teman. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Al-Masjid Al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Setelah itu, Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang kepada mereka, perintah untuk berperang, dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka, atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini dalam surat Muhammad ayat 4-7, teman-teman. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak punya nyali, gemetar dan menggigil ketakutan ketika mendengar perintah untuk berperang. Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang,
Kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Ini adalah surat Muhammad ayat 20. Kita lanjutkan teman-teman. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata seorang komandan pasukan melihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya agar bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lalu bagaimana dengan Rabb yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memisahkan secara total antara yang hak dan yang batil. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahsy merupakan pukulan telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden itu membuat mereka terluka, lalu membiarkan mereka bagi berada di atas bara api. Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban. Dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada kaum muslimin. Simaklah bagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan. Bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapatkan kemenangan, dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebihan hingga perang usai. Ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan kaum muslimin. Tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Teman-teman, masih pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Sya'ban 2 Hijriyah atau Februari 624 Masehi, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjid Al-Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini adalah untuk menyingkap kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, kaum munafik dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat tersebut juga mengandung isyarat bahwa yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika kaum muslimin dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh? Berarti kiblat ini harus berada di tangan mereka. Setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat kaum muslimin semakin berkobar. Begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan Allah dan kancah perang menjadi musuh. Oke teman-teman, itulah semua hal yang merupakan gambaran satuan-satuan perang sebelum perang Badar Kubro, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita akan masuk kepada sebuah tema, sebuah pembahasan, yaitu perang Badar Kubro. Pada video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.